Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Irfan Sastrawan. Nah, jadi pada video ini saya akan membahas tentang perbandingan algoritma terdistribusi dalam lingkungan jaringan. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasannya, mari kita berkenalan dulu dengan apa itu algoritma terdistribusi. Algoritma terdistribusi ini adalah jenis algoritma yang dirancang untuk dijalankan pada beberapa komputer atau node yang terhubung dalam jaringan, bukan pada suatu sistem terpusat. Mengapa sih algoritma terdistribusi itu penting dalam lingkungan jaringan? Alasannya karena algoritma terdistribusi sangat penting dalam lingkungan jaringan karena algoritma ini mempunyai peran yang sangat penting sehingga memungkinkan sistem untuk beroperasi secara efisien, andal, dan terukur, terutama saat menghadapi tantangan seperti beban kerja yang besar, kegagalan node, atau kebutuhan skalabilitas yang besar. Nah, adapun jenis-jenis algoritma terdistribusi yang umum dipakai di saat-saat ini, apalagi di kalangan untuk pembuat AI ya, sekarang sedang maraknya. Yang pertama itu ada algoritma konsensus, yang dimana algoritma ini memungkinkan sebuah protokol dalam sistem terdistribusi yang memungkinkan banyak node untuk mencapai kesepakatan tentang nilai data yang sama. Nah, meskipun ada kegagalan dalam jaringan. Kemudian yang kedua ada algoritma routing. Nah, seringkali aturan yang digunakan oleh perangkat jaringan untuk menentukan jalur terbaik bagi paket data. Kemudian ada algoritma scheduling, di mana aturan atau node yang digunakan untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya, terutama waktu CPU. Nah, kemudian di dalam video ini kita akan fokus ke dalam membandingkan dua buah algoritma. Yang pertama di sini algoritma konsensus dan algoritma scheduling. Nah, algoritma konsensus ini terutama pada blockchain dirancang untuk menjaga integritas dan keamanan data. Nah, mencegah perubahan data yang tidak sah oleh pihak yang mencoba merusak sistem. Kemudian algoritma scheduling ini algoritma yang digunakan untuk penjadwalan, membantu mengalokasikan sumber daya sistem secara efisien seperti CPU, memori, dan disk untuk memastikan kinerja yang optimal. Di sini untuk melakukan simulasi uji coba ada 3 yang saya coba uji, yaitu berupa word count, di mana word count ini adalah fitur atau perintah yang digunakan untuk menghitung jumlah kata dalam sebuah dokumen atau teks. Kemudian ada mathematical operation, yang dimana ini berfungsi untuk menggabungkan satu atau lebih nilai, yang dimana ini disebut sebuah operan untuk menghasilkan nilai baru. Kemudian yang ketiga ada regresi linear, di mana metode ini adalah statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Untuk uji coba ini saya menggunakan Python. Di sini saya memanfaatkan beberapa library Python seperti PySpark, yang dimana library ini digunakan untuk berinteraksi dengan Apache Spark, di mana sebuah kerangka kerja pemrosesan data terdistribusi yang kuat. Kemudian ada DAX, di mana DAX ini menyediakan komputasi paralel dan kemampuan pemrosesan data yang besar dengan cara memecah tugas besar menjadi tugas-tugas kecil. Kemudian ada library NumPy, di mana library NumPy ini berfungsi untuk operasi numeric dengan manipulasi data dalam bentuk array. Kemudian di sini ada library Matplotlib, di mana ini digunakan untuk visualisasi data dalam berbagai bentuk, baik itu dalam bentuk grafik maupun dalam bentuk plot. Oke. Kita langsung saja ke programnya. Nah, jadi pertama-tama di sini kita import dulu
beberapa library yang dibutuhkan, seperti library random untuk pemrosesan data yang random. Kemudian kita import library NumPy, kemudian ada Pandas, kemudian ada PySpark SQL untuk terhubung dengan untuk terhubung dengan database SQL. Kemudian ada DAX data frame, kemudian ada DAX ML linear model, dan DAX terdistribusi untuk klien yang terhubung nanti dengan database SQL. Kemudian di sini Matplotlib yang kita gunakan untuk menampilkan data visual hasil dari olahannya. Nah, kemudian di sini ada waktu, kita import waktu sehingga kita bisa tahu nanti algoritma mana yang lebih baik dalam beberapa simulasi yang kita lakukan. Nah, di sini untuk besar data yang kita coba bandingkan yaitu sebesar 1 juta data. Di sini beberapa data yang beberapa kata untuk melakukan word count itu ada kata Python, Spark, DAX, distribusi, computing, big data, dan analis dengan jumlah ring antara 100 sampai 1000. Kemudian di sini untuk word count-nya itu ada Spark dan data. Kemudian untuk operasi matematikanya, ini untuk operasi matematikanya. Kemudian di sini untuk regresi linearnya ya. Nah, di sini kita buatkan untuk menjalankan benchmarknya, ada word count-nya, sehingga di sini ada apa namanya? Nanti hasilnya itu keluar baik dari word count, mathematical operation, kemudian regresi linear. Sini untuk visualisasi benchmarknya dengan besar 0,35 milidetik. Kemudian setelah kita jalankan programnya ini, di sini kita dapat hasil benchmarknya itu berupa word count, mathematical operasi, dan regresi linear. Nah, di sini untuk PySpark ini kita dapat angka 2,6 second. Kemudian untuk DAX-nya kita dapat 13,5 di word count-nya. Kemudian di mathematical operation-nya kita dapat PySpark-nya di 44,0 second. Kemudian di DAX-nya kita dapat 1,5 second. Untuk linear regression-nya di PySpark kita dapat 53,8 second. Kemudian untuk DAX-nya di sini kita dapat 10,5 second. Nah, kalau dalam bentuk tabel, ini hasil yang kita dapat. Kita kembali ke PPT-nya. Ini adalah hasil uji coba yang sudah saya lakukan sebanyak 3 kali dan hasilnya tetap sama. Namun hasilnya tetap tidak akan sama di berbagai kondisi karena dipengaruhi oleh pertama yaitu jaringan, kemudian yang kedua spesifikasi dari komputer yang digunakan, sehingga hasilnya itu tidak akan sama. Ini adalah hasil yang didapat setelah melakukan tiga kali melakukan uji coba. Nah, sehingga di sini saya mendapatkan kesimpulannya. Di sini perbandingan algoritma terdistribusi dalam beragam lingkungan jaringan menunjukkan bahwa masing-masing algoritma memiliki keunggulan dan keterbatasan yang dipengaruhi oleh kondisi jaringan. Karena di setiap saya melakukan uji coba itu hasilnya tidak pernah sama karena dipengaruhi oleh jaringan.
Kalau jaringannya stabil, hasilnya bagus. Kalau jaringannya tidak stabil, hasilnya kurang bagus. Kemudian saran saran yang apa sih? Saran di sini, pemilihan dan adaptasi algoritma harus disesuaikan dengan tipe dan kebutuhan jaringan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.